Apa itu ARDL? Apa itu ARDL? Nah, ini ARDL merupakan model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis antara beberapa variabel yang sifatnya adalah time series, ya, ARDL. Ini memang datanya time series karena kita lanjutan dari kemarin sudah ARIMA, VAR, VECM. Nah, kemudian kita masuk ke ARDL ini. Model ARDL diperkenalkan pertama kali oleh seorang yang namanya Pesaran tahun 2001 yang dan dirancang untuk mengatasi masalah kointegrasi tanpa memerlukan semua variabel menjadi stasioner. Jadi kalau kita kemarin sudah estimasi VAR, VECM, itu kan kita harus memiliki tingkat stasionaritas yang sama antara level 0 atau level 1. Ya, semua variabel baik X maupun Y-nya itu harus berada di stasionaritas yang sama. Tapi kalau RDL itu oleh Pesaran adalah menjadi alternatif bagi yang ingin mendapatkan hubungan kointegrasi, hubungan jangka panjang tanpa perlu harus stasioner menjadi stasionernya itu sama. Jadi stasionernya boleh berbeda antara 0 dan 1. Jadi bisa nanti ada kombinasi level stasioner dalam satu model. Nah, model ini menggabungkan dua komponen, yaitu model AR atau autoregresif. AR atau autoregresif yang menggunakan data masa lalu dari variabelnya sendiri, ya, eh, variabel dependennya atau independennya, dan model distributed lag yang mempertimbangkan efek lag dari variabel. ARDL dapat digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan juga jangka pendek pada variabel-variabel ekonomi yang dianalisis. Kapan ARDL ini digunakan? Saat variabel-variabel dalam model itu memiliki campuran antara stasioner di level nolnya atau pada first difference, ya, pada beda pertama pada first difference, ya. Model ini cocok untuk sampel yang relatif kecil, jadi nanti juga hasilnya bisa diestimasi meskipun observasinya tidak begitu banyak. Kemudian tidak boleh ada variabel orde integrasinya levelnya itu lebih dari satu atau satu I2 atau ke atas, ya. Jadi lebih dari sama dengan I2 itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya boleh kombinasi antara I0 dan juga I1. Ya, jadi ini eh, yang harus digunakan. Kemudian apa itu kelebihan RDL? RDL yang pertama lebih fleksibel karena terkadang kita ingin melihat hubungan jangka panjang antar variabel, tetapi ternyata stasionaritasnya atau integratednya itu campuran antara I0 atau I1. Ya, jadi tercampur, tidak ketemu nih I0 semua atau I1 semua. Kemudian juga bisa melakukan namanya bound testing. Ini memungkinkan uji kointegrasi tanpa perlu semuanya menjadi I1 tadi. Kemudian estimasi koefisien jangka panjang dan jangka pendek dalam satu kerangka model dan juga dia memiliki properties ECM atau error correction model seperti di VECM kemarin, ya. Ada ECM-nya di sini, error correction modelnya, yang dapat memberikan informasi kecepatan penyesuaian kembali kepada level equilibrium atau keseimbangan. Contoh penerapannya ada banyak sekali, misalkan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap emisi CO2 atau hubungan antara inflasi, kurs suku bunga dan perekonomian terbuka, deh, dan lainnya. Biasanya ini digunakan sangat bagus untuk data-data sifatnya makro, data-data agregat, dan lebih cocok untuk eh, ekonomi makro seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, perekonomian terbuka,
kemudian perbankan dan lain-lain itu sangat cocok untuk data yang sifatnya lebih ke ekonomi makro. Ini adalah tahapan estimasi RDL-nya. Yang pertama kita akan melakukan ya, yang utama dan paling pertama kalau kita melakukan data time series, melakukan estimasi data time series adalah uji stasionaritas. Pastikan variabelnya hanya ada di N0 atau di I1, tidak boleh ada variabel I2 atau lebih. Kemudian yang kedua kita harus memilih lag yang optimal, sama juga seperti di VAR, VECM itu. Kemudian baru dilakukan estimasi model ARDL-nya. Setelah itu kita bisa melakukan uji kointegrasi atau bond test. Kemudian juga dapat dilihat long run estimation-nya. Kemudian kita melihat ECM-nya dan menganalisis dinamika jangka pendeknya. Kemudian ada uji diagnostik dan stabilitas. Ya, jadi semuanya ini 1 sampai 6 kita dapatkan, tapi nomor 7 kita harus melakukan uji diagnostiknya dan stabilitasnya pada model ARDL -nya tersebut. Oke, langsung saja kita mulai prakteknya. Kasus yang akan kita analisis adalah analisis pengaruh pendidikan, perdagangan internasional, dan share industri terhadap GDP growth atau pertumbuhan ekonomi pada tahun 1972 sampai 2016. Ya, itu silakan Anda bisa buka tanya. Kemudian dimasukkan datanya. Ini ya, datanya ini. Kita coba describe dulu. Di sini variabelnya ada 5. Ada year, karena ini level seriesnya adalah tahunan. Ya, tahun tahun berapa tadi? Tahun 1972 sampai 2016 ya. Sampai 2016. Kemudian di sini ada GDP growth. GDP growth ini adalah GDP growth annual persen. Ini persentase. Ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada variabel namanya edu. Edu ini adalah school enrollment pada level tertiary. Persentase dari gross all school enrollment-nya. Tertiary ini berarti pendidikan tinggi, ya. Tertiary ini college, university, diploma itu masuk ke tertiary. Karena kalau elementary dia sekolah dasar, yang yang secondary dia masuk antara ke SMP atau SMA. Jadi tertiary ini lebih atas dari SMA. Ya, jadi college, university, diploma, postgraduate itu masuk ke tertiary ini. Kemudian di sini ada trade. Trade ini adalah berarti share trade ya, perdagangan internasional maksudnya ini. Perdagangan merupakan persentase dari GDP. Kemudian ada industri yang sudah dilogaritmakan, dan ini adalah industri value added dari GDP juga ya, dalam konstan 2010. Ini data yang kita pakai. Untuk observasinya ada 45 selama 45 tahun. Ya, selama 45 tahun. Kita deklarkan dulu datanya.
Deklarkan dulu datanya menjadi tsat year ya. tsat year. Nah, ini sudah berhasil kita setting menjadi data time series. Year-nya ada 1972 sampai 2016 dengan delta 1 unit persis. Ya, jadi tidak ada pelompatan series. Semuanya deltanya 1. Oke, baik. Itu kemudian kita harus melakukan uji unit root atau stasionaritas pada seluruh variabel yang akan kita gunakan. Jadi kan ini Y-nya, ini kan ada Y, kemudian ya seperangkat X-nya ini. Dan Y-nya ini adalah JDP Crowd. Kemudian dipengaruhi oleh pendidikan tadi edu, trade, dan industri. Ya, ini. Jadi ini adalah fungsi dari ini. Jadi background dipengaruhi oleh education, trade, dan juga industri. Jadi kita harus menguji stasionaritas dari seluruh variabelnya, baik dependen maupun independennya. Oke, kita mulai langsung saja. Kita balik ke komennya menggunakan Digivuler. Jadi background di sini dia sudah signifikan ya, berarti dia sudah stasioner pada tingkat level. Ya, ini sudah stasioner di level atau dia sudah di I0 ya. Jadi sudah tidak perlu kita uji untuk yang difference, first difference. Kemudian yang education, nah yang education dia tidak stasioner, ya tidak stasioner di tingkat level. Jadi kita mungkin coba untuk first difference kan dari Dickey Fuller-nya. Nah, setelah di first difference sudah terlihat signifikan. Berarti dia stasioner pada level first difference atau di tingkat I1. Di first difference atau I1. Terlalu besar nggak ini? Saya kecilin dulu. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk variable trade. Ya, ini sudah signifikan juga kalau sudah kurang dari 0,05. Berarti dia sudah stasioner di level. Kemudian yang terakhir, yang industri. Nah, ini juga sudah signifikan karena kurang dari 0,05. Ya. Jadi di sini ada gabungan, campuran tingkat stasioner antara I0 sama I1, yaitu GDP-nya ada di I0, education ada di S1, trade I0, dan industri ada di I0. Jadi gabungan ya. Ada yang I1, ada yang I0. Kalau kemudian menemukan bagaimana kalau seluruhnya ini I0 ya. Ini 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 kalau ini misalkan ini bukan I1 tapi ketemunya I0 yang education. Maka kita tidak bisa menggunakan ARDL. Apa yang bisa digunakan ya kita bisa menggunakan eh, VAR ya, VAR pada tingkat level gitu.
var pada tingkat level. Itu. Jadi memang harus gabungan tingkat stasionaritasnya. Setelah itu, di sini eh sudah saya rangkum ya ini. Ini sudah saya rangkum nih. Jadi yang I1-nya ada di Edu ini ya, sehingga kita memenuhi syarat untuk melanjutkan ARDL. Yang kedua adalah pemilihan leg ya. Pemilihan leg, umpamanya pakai ARDL, kemudian variable dependent, variable independent. Nah, kemudian dipakailah leg-nya berapa. Pemilihan panjang leg. Umpamanya adalah ARDL. ARDL variabel dependent diikuti oleh seperangkat variabel independent. Ini seperti regresi biasa. Kemudian kita tambahi opsi max-lex, MAX, LAGS, max-lex kita kasih aja max-lex-nya cukup di 4 ya. Kemudian tambahi opsi AIC untuk melihat pemilihan lex berdasarkan information kriterianya dari AKIK. Ini mungkin ada yang bertanya kenapa ini 4, kenapa tidak yang lain. Ya, pemilihan ini karena biasanya data tahunan itu hanya butuh pengaruh hingga 4 tahun ke belakang. Jika lebih panjang, kita pilih lebih dari 4, model rawan overfitting, mengingat jumlah observasi terbatas, kan hanya 45. Ya, ini saja 45 karena kita max lex-nya di 4 ini sudah menjadi 41 gitu. Kemudian empirisnya banyak studi menggunakan batas 3 sampai 4 leg untuk data tahunan agar tetap parsimonius dan efisien. Oke, kemudian kita jalankan di sini. Kalau sudah sampai ke sini, ini ya. Nah, ini sudah dipilihkan langsung otomatis datanya mengeluarkan pemilihan leg-nya dari kriterion dari AKIK. Ya, ARDL, model ARDL leg yang dipilih, kita membatasi hanya 4 adalah 2012. 2012. Jadi sudah terpilihkan, sudah langsung secara otomatis. Ya, 2 GDP growth-nya berarti ini kan berarti untuk variabel ke-1, ini untuk variabel kedua, variabel ketiga, variabel keempat. Ke-1 adalah GDP-nya, ya, GDP ini kedua, ketiga, keempat. GDP growth-nya ini 2 leg-nya, makanya di sini hanya ada 2. Education leg-nya 0, berarti tidak ada leg, ya, hanya variabel itu sendiri pada level 0. Kemudian trade-nya ini leg 1, industrinya sampai ke leg-nya 2. Berarti terpilih bahwa model ARDL-nya leg-nya adalah di 2012. 2012. Ini 2012. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mengestimasi model ARDL. Langsung model estimasi ARDL. Ini sudah tidak max lex, tapi langsung lex. Lex-nya berapa? Kita isikan tadi adalah 2, 0, 1, 2. Ya. Dan ini AIC-nya kita hilangkan, kita tambahkan EC. EC ini untuk error correction ya. EC ini ECM, error correction-nya nanti ada di situ.
Kita kita estimasi. Oke, dapat ya ini hasilnya. Nah, ini di sini ada ADJ. ADJ itu adjustment atau penyesuaian ya. Ini sebenarnya adalah nilai error correctionnya, ADJ. ADJ berapa? Error correctionnya ternyata ada di 0,6, negatif 0,6 dan dia signifikan. Ini sama seperti pada VECM kemarin ya. Seperti pada VECM kemarin untuk error correctionnya. Jadi di sini ada ADC ini atau adjustment. Ini adalah nilai ECT. Ya, nilai ECT harus negatif, signifikan, dan berada di antara 0 sampai 1. Dan kebetulan contoh kita sudah memenuhi syaratnya. Dia sudah negatif, signifikan, dan juga kurang dari 1. 0 sampai 1. Kemudian di sini ada LR. LR ini adalah long run. Long run atau hubungan jangka panjang. SR ini adalah short run atau hubungan jangka pendek. Ya, jadi kita dalam satu kesatuan kita langsung bisa melihat hasil SCT-nya, long run dan juga short run-nya. Langsung terlihat. Ya, langsung terlihat. Meskipun kalau kita lihat di sini sekilas ya, bahwa di long run itu ternyata semuanya tidak signifikan. Tidak signifikan ini. Nah, tapi kalau di short run adalah itu. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan bound test ya, atau hubungan jangka panjang bound test. Bound test ya untuk estimasi hubungan jangka panjangnya. Komennya adalah pakai di sini nggak ada ya. eh Start. Tidak ada. Oke. Bentar ya, saya cari dulu. Saya lupa soalnya. Ini nih ya. Estat, eh, Estat EC test. Estat EC test. Oke, keluar ya bound testnya. Estat EC test. Ini adalah bound testing yang di yang dibuat oleh 3 orang namanya Pesaran, Shin, dan Smith. Ya, hasilnya cukup panjang dari atas ke bawah ini. Hasilnya cukup panjang. Dan untuk melihat penentuannya, ini di sini sebenarnya sudah ada keterangannya ya. Do not reject H0 if H0-nya adalah no level relationship. No level relationship atau tidak ada hubungan jangka pendek gitu. Nah, itu di sini do not reject H0 if do not reject H0 if either F besar ya, F besarnya ini atau T ya bawahnya ini are closer to zero dan critical value.
for I0 variable. Jadi ini if either p value lebih dari desired level. Kita coba lihatnya F, yang F ya. Yang F di 5% adalah 5,33, 5,33 ini lebih lebih besar ya, lebih besar. Berarti ini berarti tidak ini, karena p value-nya kurang ya, kurang dari 3,4 kan kurang dari 5,33. Ya, agak tricky sebenarnya ini membacanya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat langsung hasilnya dari sini nih, decisionnya. Decisionnya di sini ada tiga logo atau tiga apa ya, tiga simbol. Ada nanti ketemu titik A atau titik R. Titik A apabila dia no rejection, jadi H0-nya tidak ditolak. Titik saja kalau tidak dapat disimpulkan atau inkonklusif, atau rejection atau H0-nya ditolak pada titik R. Nah, karena di sini titik R. Berarti pada level 10% dan 5% modelnya itu H0-nya ditolak, rejection ya. H0-nya ditolak. No levelnya ini ditolak berarti dengan kata lain kita menerima HA, HA-nya berarti ada level relationship ya. Berarti ada hubungan bound test-nya, ada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang kita estimasi tadi di ARDL. Tuh. Ini harusnya ya. Ya, jadi ada hubungan kok integrasi kesimpulannya karena di sini ketemunya adalah titik R. Setelah itu baru kita bisa menginterpretasikan hasil ARDL-nya. Kita bisa langsung menginterpretasi nih. Yang hasil ARDL tadi loh yang ini. Nah, ini yang saya jelasin sekilas tadi. Yang pertama ini adalah ADJ atau GDP growth ya. ADJ-nya atau dari ECT-nya ini. Yang pertama kointegrasi atau penyesuaian ECT. Koefisiennya adalah 0, minus 0,65. Ya, ini minus 0,65 dan dia signifikan. Ya, signifikan. Artinya sekitar 65% deviasi dari keseimbangan jangka panjang akan terkoreksi pada setiap tahun. Dan model ini stabil dan memiliki hubungan jangka panjang karena tadi sudah memenuhi syaratnya, tiga syarat dari ECT-nya itu. Kemudian pada yang long run, ya, yang long run kita lihat di sini ini semuanya adalah tidak signifikan ya. Ini tidak signifikan berarti tidak ada pengaruh sebenarnya, tidak ada pengaruh. Kemudian hubungan jangka pendeknya kita lihat yang berpengaruh terhadap GDP growth. Ada yang pertama kalau kita GDP growth-nya sendiri dari lag-nya sendiri dia mempengaruhi tapi di 10%. Statistiknya di 10%, trade-nya perdagangan internasional mempengaruhi negatif tapi di sini ini lag satu ya. D1 kan ini lag-nya. Nah, berarti hmm, kenaikan keterbukaan perdagangan dalam jangka pendek justru menurunkan pertumbuhan, tapi ini pada level D1-nya, ya, tapi pada level D1-nya. Jadi yang desa perdagangan tahun kemarin itu justru menurunkan pertumbuhan ekonomi sekarang, ya. Ini mungkin tidak sesuai hipotesis, ya, mungkin tidak sesuai dengan hipotesis. Kemudian yang industri dia signifikan keduanya hanya berbeda di sini pada level difference satunya, kemudian di sini ada di lag industrinya di minus ya.
Tapi kalau difference-nya dia positif. Yang artinya ketika ketika value added atau nilai tambah dari industri naik, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Itu. Nah, setelah itu ada goodness of it, ya bisa Anda lihat dari R square, adjusted. Di sini cukup tinggi nih, 94. Ya, 94 atau 95. Kemudian model cukup kuat dengan keseimbangan jangka panjangnya terkonfirmasi. Itu. Nah, tapi setelah itu tidak berhenti di situ. Sebenarnya kita harus uji diagnostik terlebih dahulu. Uji diagnostik terlebih dahulu ya. Hmm, mana tadi? Ini. Uji diagnostik. Pertama uji autokorelasi, kemudian ada uji heteroskedastis. Untuk uji autokorelasi kita pakai ujinya Bruce Godfrey. Komennya adalah Estat B. Godfrey. Kemudian muncul ini. Di sini kita lihat H0-nya adalah no serial correlation atau tidak ada autokorelasi. Kita lihat di sini H0 sorry, probabilitasnya adalah 0,3. 0,3 ini berarti dia tidak signifikan, yang artinya H0 tidak ditolak ya. H0-nya no serial correlation ini tidak kita tolak. Berarti memang di model ini tidak ada serial correlation atau tidak ada autokorelasi. Berarti lolos uji autokorelasi. Selanjutnya untuk uji heteroskedastis IMTAS ya, pakai stat IMTAS. Oke, kita masukkan opsi white supaya dapat H0HA-nya. H0-nya adalah homoskedastis ya. HA-nya adalah heteroskedastis. Yang kita inginkan adalah yang homoskedastis. Kalau di sini kita lihat probabilitasnya adalah 0,4 atau tidak signifikan. Karena tidak signifikan maka H0-nya tidak ditolak. H0-nya adalah homoskedastis dan ini tidak kita tolak. Ya, maka kita simpulkan bahwa model kita juga lolos uji heteroskedastis karena errornya sudah bersifat homoskedastis. Ini. Berarti model kita sudah lolos uji diagnostik, yang uji autokorelasi juga lolos uji heteroskedastis. Oke, yang terakhir ini nanti ada uji stabilitas. Uji stabilitasnya nanti pakai CUSUM dan CUSUM CUSUM dan CUSUM SQ ya. CUSUM dan CUSUM SQ. Eh, ini kita pakai komennya CUSUM SQ. Sepertinya pakai CUSUM 6 ya. Bukan. CUSUM 6 bisa tapi nggak masuk CUSUM 9.
Nah, ini ya. Tadi bisa cusum 6 atau cusum 9 sebenarnya. Bisa pakai cusum 6, cusum 9. Sepertinya baik cusum 6 atau cusum 9 ini sepertinya mungkin kalau ada yang gagal karena dia unrecognized. Kalau ada yang gagal karena dia unrecognized, maka ya harus di ini dulu diinstal ya. Biasa di SSC install itu. SSC install cusum 6 atau cusum 9 kalau tidak bisa karena unrecognized. Jadi harus diinstal dulu. Kalau yang cusum 6, kayak cusum 6-nya, oh ini ya, masuk dalam satu grafik ini. Kalau komennya kita pakai yang cusum 6, nanti keluarnya hanya yang cusum square. Jadi kan kita ada cusumnya itu ada dua. Cusum itu kumulatif summation kalau nggak salah ya. Jadi ada yang cusum biasa sama yang cusum square, cusum SQ. Nah, ini untuk menentukan apakah model tersebut baik atau tidak, kita lihat garis yang di dalamnya ini. Ya. Kalau yang di cusum 6, kita hanya mendapatkan cusum square, cusum square-nya ini. Untuk melihatnya, ini adalah garis yang terletaknya di tengah ini, ya yang merah ini. Merah, merah. Garis merah ini pergerakannya. Kalau garis merah ini berada di dalam garis hijau, batas atas dan batas bawahnya, maka dia stabil, ya lolos uji stabilitas. Kalau yang cusum ini seperti ini juga sama. Jadi kalau yang tengah, garis yang tengah ini, dia berada di dalam batas atas dan dalam batas bawah, maka dia juga lolos. Nah, ini sama sebenarnya yang GR2 yang ini tuh sama-sama ini juga. Nah, sama. Hanya saja beda bentuk grafik ya, karena beda komen. Ini harus berada di antara batas atas dan batas akhir. Yang kuning ini adalah batas tengah atau rata-ratanya. Ini tidak perlu kita pedulikan sebenarnya. Yang penting garis birunya ini harus berada di antara batas atas dan batas akhir. Nah, biasanya untuk mendapatkan nilai yang stabil seperti ini ya, agak sulit. Jadi eh, butuh ketekunan, untuk mendapatkan model yang tepat, akurat, memenuhi asumsi-asumsi dan juga memenuhi hipotesis seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan syarat-syaratnya ini, sorry, sudah kita dapatkan syarat-syaratnya ini, maka sudah kita dapatkan model yang baik, yaitu tadi yang mana? Yang ini. Ya, yang ini yang baik tadi. Pada ARDL 2012. Ini yang baik. Sudah bisa kita lakukan estimasi. Sudah bisa kita lakukan interpretasi dan kemudian bisa juga untuk melakukan pengambilan keputusan dari model ARDL ini. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan?